saya Qurrata Ayun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran kimia, yaitu pembahasan mengenai hakikat ilmu kimia, kelas 10. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menyiapkan peserta didik pada pembelajaran ilmu kimia selanjutnya dengan konsep lebih dalam dan lebih spesifik. Materi pembelajaran hakikat ilmu kimia yaitu kita akan belajar tentang sejarah kimia, pengertian ilmu kimia, pengertian materi, perubahan materi, dan penggolongan materi. Jika mendengar istilah kimia, apa yang ada di benak kamu? Pasti menyeramkan ya? Atau berbahaya, rumit, atau justru menyenangkan? Karena tidak semua orang suka dengan kimia. Hal itu disebabkan oleh adanya zat-zat kimia yang sering diidentikan dengan zat-zat beracun, zat-zat berbahaya, bahkan zat yang mematikan. Oleh karena itu, anggapan tersebut membuat masyarakat takut terhadap zat kimia dan lebih memilih produk tanpa bahan kimia. Apa benar seperti itu? Menurut kalian bagaimana? Orang yang bilang ilmu kimia itu menyeramkan artinya belum mengenal ilmu kimia seutuhnya. Maka dari itu, yuk kita kenalan sama kimia. Meskipun demikian, hampir seluruh produk yang digunakan oleh manusia saat ini melibatkan reaksi kimia di dalamnya. Jadi sebenarnya kimia itu seperti apa sih? Nah, kimia itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita saat ini. Ada udara yang kita hirup, air yang kita minum, tanah yang kita pijak, bahkan bahan makanan yang kita makan dan yang kita gunakan sehari-hari adalah kimia. Jadi, udara yang kita hirup mengandung komposisi bahan kimia juga loh, seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Tanah yang kita pijak juga memiliki komposisi bahan kimia, yaitu sulfur, magnesium, fosfor, kalium, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tahu lebih dalam tentang hakikat ilmu kimia. Pembahasan selengkapnya mengenai hakikat ilmu kimia ada di postingan selanjutnya ya. Kimia pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Arab bernama Jabir Ibnu Hayyan. Beliau dikenal sebagai Bapak Kimia. Kimia berasal dari bahasa Arab yang artinya alkimia, yaitu perubahan materi. Semakin berkembangnya ilmu kimia di dunia, lalu pada tahun 1803 Masehi, ada seorang guru bernama John Dalton mengungkapkan teori atom. Teori tersebut menjelaskan bahwa atom adalah partikel penyusun dari sebuah materi. Jadi, semua yang kita temui di dunia ini ada atom di dalamnya. Ilmu kimia semakin berkembang. Nah, pada tahun 1800-an Masehi, akhirnya ditemukannya 30 unsur pertama. Unsur adalah partikel yang hanya memiliki satu jenis atom. Nah, sekarang tentunya unsur sudah banyak ditemukan, sekitar 118 unsur ada di dunia ini. Jadi, ilmu kimia itu apa sih? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahannya. Materi apa saja dan perubahan apa saja? Yuk simak postingan berikut ini. Menurut susunan partikelnya, materi terdiri dari dua, yaitu zat murni dan campuran. Zat murni dibagi lagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Zat murni adalah zat yang materinya hanya tersusun dari satu zat saja, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah partikel yang hanya memiliki satu jenis atom. Unsur adalah zat paling sederhana dan tidak bisa diurai kembali. Contohnya adalah nitrogen, oksigen, natrium, dan lain-lain. Sedangkan senyawa tersusun dari gabungan dua atau lebih atom. Contohnya adalah NaCl, karbon dioksida, dan lain-lain. Yang kedua adalah campuran. Campuran dibagi menjadi dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu adalah zat penyusunnya tercampur sempurna.
Contohnya adalah larutan gula. Nah, yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen berbeda dari zat homogen, yaitu zat penyusunnya masih bisa dikenali dan tidak menyatu secara sempurna. Contohnya adalah larutan air dengan pasir. Nah, campuran heterogen dibagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama, suspensi dan koloid. Suspensi itu adalah campuran heterogen yang memiliki partikel padat yang tidak larut. Partikelnya cenderung besar dan memiliki ukuran lebih dari 1 mm. Contohnya adalah larutan air dan pasir. Yang kedua adalah koloid. Koloid bersifat homogen secara mikroskopis, namun dia heterogen apabila diamati dengan mikroskop. Ukuran partikelnya cenderung lebih kecil daripada suspensi, yaitu sekitar 1 sampai 100 nanometer. Mempelajari kimia juga berkaitan dengan mempelajari perubahan materi tersebut. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa saja pengertian tersebut? Yuk kita lihat selanjutnya. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru, yang terjadi hanya mengalami perubahan bentuk atau perubahan ukuran. Contohnya, jika air dipanaskan, maka terjadi uap air. Atau jika air didinginkan, air akan menjadi es, yaitu membeku. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang menyebabkan terbentuknya zat baru dan sifatnya tetap. Biasanya perubahan kimia ditandai dengan perubahan warna, timbulnya gas, dan adanya zat baru. Contohnya yaitu besi berkarat, proses fotosintesis, dan lain-lain. Jadi teman-teman, setelah kita mempelajari semuanya tentang ilmu hakikat kimia, apa sih yang di dunia ini yang bukan berkaitan dengan kimia? Rasanya mustahil ya. Semuanya adalah kimia. Bahkan tubuh manusia saja juga terdapat zat-zat kimianya juga loh. Masih nggak suka kimia atau masih menganggap kimia itu sulit? Coba deh kita berpikir lagi. Kita tanamkan dalam otak kita mengenai love yourself, love chemistry. Maka cintailah dirimu, lingkunganmu, maka kamu akan mencintai kimia. Salam kimia, salam belajar selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.